Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan. Salawat serta salam juga kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Budi Jatmiko dan Ibu Clarissa yang telah memberikan saya kesempatan untuk memenuhi tugas di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya Melis Indriani dari kelas C223 Prodi Hukum Universitas Teknologi Digital akan menjelaskan materi nafsul insan atau bisa disebut juga dengan nafsu manusia. Nafsul insan mempunyai dua kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara bahasa, kata nafsu berasal dari bahasa Arab. Nafsun kata mufrad jam'anya. Anfus atau nufusun dapat diartikan ruh atau nyawa dari seorang, darah, niat orang, dan kehendak atau keinginan cenderung dorongan hati yang kuat. Sedangkan secara istilah, nafsu adalah latifah, sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan-dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Misalnya keinginan minum, makan, disanjung, dihargai, dan sebagainya. Karena itu, sering disebut dengan hawa nafsu. Pengertian nafsu manusia yaitu jiwa atau jipa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah dari seseorang. Biasanya jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian dan sinonim dengan ruh, akal, atau awak diri. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa nafs jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri. Nyawa adalah ruh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan, dan perasaan pada diri manusia. Sedangkan dalam pandangan psikoanalisis, jiwa diartikan sebagai suatu keadaan dalam diri manusia yang terdiri dari keadaan sadar atau alam sadar dan keadaan tidak sadar alam tidak sadar. Dari dua keadaan alam tersebut, yang mendorong untuk melakukan suatu perbuatan adalah alam tidak sadar. Dalam hadis juga dikatakan, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, Aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Lalu syaitan datang kepada mereka, kemudian menyimpangkan mereka dari agama mereka. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ruh mendominasi hawa nafsu. Pada kondisi ini, manusia akan berorientasi atau punya kecenderungan untuk selalu berzikir di setiap keadaan dalam rangka mengontrol diri. Sehingga jiwa pun selalu merasakan ketenangan untuk selalu berbuat yang terbaik. Jiwa-jiwa yang seperti ini di dalam Al-Quran disebut juga istilah nafsul mutmainah. Dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, katakanlah, Ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang tenang dan keimanan akan pertemuan denganmu, ridho atas ketentuanmu dan rasa puas atas pemberianmu. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Yang ketiga, ruh tarik-menarik dengan hawa nafsu. Pada kondisi ini akallah yang paling berperan dan akan terjadi konflik batin yang keras antara keinginan beramal soleh dengan kecenderungan untuk berbuat maksiat dan penuh keseimbangan. Jiwa-jiwa seperti ini dalam Al-Quran disebut dengan istilah nafsu lawamah atau nafsu yang selalu menyesali diri. Ruh senantiasa tarik-menarik dengan hawa nafsu, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 137. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman pula, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya.
maka sekali-kali Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Yang terakhir ada ruh yang dinominasi hawa nafsu. Pada kondisi ini, manusia akan dikuasai oleh syahwatnya, keinginan untuk bersenang-senang. Dan berikutnya, jiwa akan selalu menyeluruh untuk melakukan hal-hal buruk atau maksiat. Kondisi jiwa seperti ini di dalam Al-Quran disebut dengan istilah nafsul amaratu bisu, yaitu nafsu yang selalu menyuruh pada keburukan, ruh di bawah pengaruh dan dikuasai hawa nafsu. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 43. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka, apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Kesimpulan yang dapat saya ambil, dapat disimpulkan bahwa nafs atau jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri. Nyawa atau ruh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Sesungguhnya perang antara seorang hamba dan nafsunya menjadi perang yang paling besar, karena hal itu sangat menentukan perjalanan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Suatu hari, kemenangan untuknya. Di hari lain, kemenangan itu untuk nafsunya. Segitu saja pemaparan materi dari saya, yaitu materi nafsul insan, atau bisa disebut juga dengan nafsu manusia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.